Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kita berjumpa lagi di channel Tim Tanpa Les Indonesia. Di video sebelumnya, admin kemarin bahas tips mengejar materi UTBK dalam jangka waktu 4 bulan. Nah, di video kali ini admin akan bahas sedikit tips tentang SNBP, yaitu cara-cara lolos SNBP yang udah banyak dilupakan. Kenapa admin mengambil tema ini di video kali ini? Karena beberapa camaba atau pejuang tahun 2025 masih banyak yang bingung bagaimana tips mengejar PTN impiannya melalui SNBP. Dilihat dari banyaknya pertanyaan, kalau nilainya segini, nilainya segitu, itu bisa lolos ke jurusan ini apa enggak. Maka dari itu admin kasih tipsnya yang banyak banget udah dilupain. Langsung aja kita ke bahasan utama. Sebelum itu, jangan lupa kasih like dan subscribe untuk membuat admin semangat menghasilkan konten-konten berikutnya. Nah, admin akan bahas dari hal yang paling basic dulu ya kawan-kawan. Kalau teman-teman udah paham yang ini, teman-teman boleh skip ke part berikutnya. Nah, jadi ada beberapa jalur yang diperlukan untuk masuk ke PTN keinginan teman-teman, yaitu SNBP, SNBT, dan seleksi mandiri. SNBP ini jelas dia menggunakan rapor. Nah, apakah SNBP ini bisa diikuti semua orang? Jawabannya enggak. Hanya siswa yang eligible yang bisa mendaftar SNBP. Eligible ini dilihat dari akreditasi sekolahnya teman-teman. Mulai dari akreditasi A 40%, B 25%, dan C 5%. Bonus tambahan kuota 5% kalau sekolahnya teman-teman udah pakai e-rapor. Langsung saja kita masuk ke faktor yang menentukan kelulusan untuk SNBP. Nah, admin sampaikan setidaknya ada 6 faktor ya. Lampiran prestasi atau sertifikat, kemudian akreditasi sekolah, kemudian nilai rapor ya, kemudian jarak lokasi ini juga bermain, kemudian untung-untungan, dan juga yang paling penting track record alumni di kampus tersebut. Oke, admin bahas satu persatu, tapi mungkin nggak urut ya, admin bahas dari awal. Nah, yang pertama nilai rapor. Di slide sebelumnya admin udah jelasin faktor itu ada 6, dan nilai rapor ini cuma satu di antara 6 faktor lainnya. Ya, kita bahas untuk rata-rata rapor ya. Mungkin ada yang naik, ada yang turun, ada yang sempat turun lalu naik lagi. Nah, ini sebenarnya lebih aman ketika rata-ratanya naik teman-teman, dari semester 1 sampai ke semester 5. Kalau teman-teman udah kurikulum merdeka yang mata pelajarannya bisa milih, pastikan ada nilai jurusan yang relate dengan kampus atau jurusan tujuan teman-teman. Misalnya teman-teman mau ngambil fisika ya, ilmu fisika atau pendidikan matematika, mata pelajaran itu harus ada di rapor teman-teman ya. Yang lain juga gitu. Kalau mau farmasi harus punya nilai kimia dan sebagainya. Nah, juga jangan pede sama nilai rapornya teman-teman, karena bisa jadi di jurusan yang teman-teman inginkan itu ada lebih dari satu pendaftar di sekolahnya teman-teman. Dan jangan-jangan juga pendaftar lainnya itu nilai rapornya lebih bagus dari teman-teman. Nah, ini harus waspada. Dan juga cari tahu nilai rapor alumni yang masuk jurusan yang teman-teman inginkan. Nah, nanti itu akan admin sambung di track record alumni. Dan sekali lagi admin ingatkan, hanya satu dari 6. Jadi nilai ini hanya 1/6 faktor yang sebenarnya masih bisa didukung atau bahkan dilepehkan oleh faktor yang lain. Kita lanjut dulu ya. Nah, di sini admin udah kasih beberapa ilustrasi nilai rapor ya. Ketika nilai rapornya teman-teman itu memuat jurusan yang relate dengan jurusan tujuan yang teman-teman ingin daftar di SNBP, itu aman. Tapi kalau nggak ada, ya jangan coba-coba. Misal teman-teman ngambilnya fisika, kimia, lalu ngambil sejarah, ini agak nggak masuk. Tren nilai rapor ya memang lebih aman ketika naik terus. Kalau teman-teman ibaratnya ada penurunan ya, seusahakan mungkin penurunan itu di semester yang lebih awal gitu ya. Dan di semester akhir-akhir sebaiknya sih tetap naik terus gitu ya teman-teman ya, atau bahkan sama, itu masih mending. Nah, faktor yang kedua adalah jarak PTN atau domisili. Apakah yang dimaksud adalah zonasi? Sebenarnya bisa dibilang gitu juga, karena hampir bertahun-tahun yang namanya
berkuliah jalur SNBP atau dulu namanya SNMPTN itu pasti yang banyak diterima yang asalnya satu kota atau at least satu keresidenan. Kalau yang beda provinsi itu kemungkinannya akan mengecil ya. Jadi tren ini harus teman-teman perhatikan kalau teman-teman mau daftar ke PTN yang letaknya satu kota itu masih cukup aman, itu paling aman. Lalu semakin susah misalkan teman-teman ngambil beda kota tapi masih satu keresidenan, dan makin susah lagi kalau beda provinsi gitu ya teman-teman ya. Masuk ke faktor ketiga yaitu track record alumni sekolah. Ini yang paling penting. Jadi teman-teman harus catat di bagian ini. Jadi sebenarnya teman-teman kelolosan SNBP suatu sekolah dari tahun ke tahun itu umumnya cukup template teman-teman. Jadi misal dari SMA-nya teman-teman ke kampus A, jurusan X berapa orang, jurusan Y berapa orang, jurusan Z berapa orang, itu sebenarnya bertahun-tahun yang nggak jauh-jauh dari itu. Maka dari itu pegangan utama teman-teman kalau mau mendaftar SNBP dan mau lolos SNBP. Maka dari itu teman-teman kalau bisa punya data berapa orang nih alumni yang kuliah di PTN yang teman-teman inginkan, jurusan yang teman-teman inginkan, karena ini sangat efektif. Oke, kita simulasi dikit ya teman-teman ya. Jadi ini ibaratnya suatu data kelolosan SNBP dari suatu sekolah. Teman-teman bisa lihat tren kelulusan ini semakin menurun kalau jarak PTN-nya ini makin jauh teman-teman ya. Ini normal banget karena SNBP itu juga memperhitungkan jarak. Kita lihat lagi tren dari 2023 sampai ke 2024. Rata-rata sebenarnya sih memang menurun ya, tapi nggak akan naik harusnya ya. Jadi ada dua kemungkinan, jumlahnya tetap atau jumlahnya turun. Jumlahnya turun, kalau turun nggak akan sebanyak itu, tapi kalau naik harusnya sih nggak mungkin ya. Kita cek sekarang per jurusan. Umumnya peserta yang diterima di suatu jurusan itu sama atau berkurang. Kalau naik gimana? Kalau naik ini kasusnya jarang banget teman-teman. Bisa naik dari tahun sebelumnya ke tahun selanjutnya itu hanya kalau memang ada yang biasanya sekolah lain daftar, jadi nggak ada yang daftar misalnya gitu. Tapi itu jarang banget teman-teman. Umumnya kalau nggak sama ya akan menurun gitu ya. Dan kalau menurun harusnya nggak akan yang drastis banget. Oke teman-teman, kita lanjut dulu ya. Faktor yang keempat adalah akreditasi sekolah. Nah, akreditasi ini selain diadu buat eligible juga buat penilaian. Sebenarnya di sekolah dengan akreditasi yang sama, ini tingkat kelolosannya belum tentu sama guys ya. Jadi ini biasanya dipengaruhi oleh gimana sekolah itu nanti memberikan nilai rapor. Karena ada sekolah yang cukup ringan dalam memberi nilai rapor, tapi ada juga yang cukup gampang ngasih nilai tinggi. Nah itulah sebabnya dari sistem pusat biasanya ada semacam indeks atau penilaian khusus ke sekolah tertentu. Bisa jadi ada satu sekolah di kota yang sama, dia akreditasinya sama, tapi nilai 90 itu lebih berharga dari 92 ya. Jadi jangan langsung pede. Yang kelima, sertifikat prestasi yang teman-teman menangin. Misalnya teman-teman ikut kompetisi yang resmi ya teman-teman, seperti olimpiade yang diadakan oleh pemerintah atau lomba yang diadain sama instansi resmi atau universitas, itu bisa dipakai. Dan sertifikatnya perlu menunjukkan prestasi. Jadi kalau hanya anggota atau peserta aja sebaiknya sih nggak usah dimasukin. Nah, faktor terakhir adalah untung-untungan. Teman-teman pernah dengar nggak sih kisah adanya siswa, dia punya prestasi mentereng, dia punya medali atau prestasi juara yang nggak main-main, tapi dia gagal di sistem SNBP atau waktu itu namanya SNMPTN. Ini banyak banget. Antara memang ada human error yang menyebabkan siswa itu nggak lolos, atau memang ada khilaf di sistem seleksinya. Jadi nah di sosmed sebelah lagi rame banget yang menggunakan rasionalisasi nilai rapor buat kelolosan SNBP, nanti dia akan keluar hasilnya. Kalau menurut admin ini nggak terlalu rekomen. Teman-teman
oke aja kalau mau ikut rasionalisasi atau prediksi nilai hanya untuk just for fun atau seneng-seneng aja. Jangan dianggap hal yang serius atau teman-teman jadikan pedoman utama. 1. SNBP itu masih akan dilaksanakan nanti guys. Sekarang gimana caranya suatu aplikasi atau sistem memprediksi kelolosan SNBP padahal praktek SNBP-nya aja masih nanti. Dan yang kedua, jumlah sampel yang dilakukan untuk rasionalisasi SNBP ini tentunya nggak representatif, karena di luar sana pasti jauh lebih banyak siswa yang nggak mengikuti rasionalisasi itu. Jadi hasilnya harusnya nggak mewakili populasi sebenarnya. Itulah kenapa jangan dimasukkan hati atau jangan dijadikan pedoman utama. Saran dari kami, yang pertama, rasionalisasi itu hanya untuk senang-senang aja, jangan dijadikan pedoman utama. Yang kedua, track record alumni ini benar-benar penting kalau teman-teman memang pengen lolosnya di SNBP, karena kelolosan itu biasanya nggak jauh-jauh dari track recordnya alumni. Yang ketiga, ini penting, pilih jurusan yang benar-benar kamu inginkan, bukan menyesuaikan peluang lolos meskipun jurusannya nggak disukai. Mestinya teman-teman punya cita-cita dari sekarang, pengen masuk jurusan apa, lalu cek peluangnya. Kalau memang peluang itu udah agak jauh, teman-teman langsung gas di UTBK, gitu teman-teman. Dan yang terakhir, tentu saja tetap wajib belajar UTBK. Oke, sekian itu yang bisa admin sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga sukses. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel ini untuk konten berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.